produk penghimpunan dana yang ada di bank syariah berbentuk giro, tabungan, dan juga deposit. Yang mana produk ini dalam penerapannya menggunakan prinsip wadiah dan juga prinsip mudharabah. Yang pertama, prinsip wadiah. Prinsip wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan juga dikembalikan kepada si penitip dalam mengendakinya. Prinsip wadiah dalam produk bank syariah itu dibagi menjadi dua, ada wadiah yad amanah dan juga wadiah yad dhamanah. Wadiah yad amanah yaitu harta titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Contoh produknya seperti safe deposit bank. Kemudian wadiah yad dhamanah itu harta yang dititipkan itu boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Dalam pengaplikasian wadiah yad dhamanah itu seperti produk rekening giro dan tabungan. Yang kedua ada prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah ini adalah nasabah yang menyimpan uang di bank bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank itu sebagai mudharib atau pengelolanya. Nasabah pun berhak menerima bentuk yaitu ada tiga, ada mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah on balance sheet, dan juga mudharabah muqayyadah off balance sheet. Yang pertama, mudharabah mutlaqah itu prinsipnya dapat berupa tabungan dan juga deposito. Jadi ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan juga deposito mudharabah. Di dalam mudharabah mutlaqah ini tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun. Yang kedua, mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dana menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank. Contoh, disyaratkan untuk bisnis tertentu atau untuk akad-akad tertentu. Yang ketiga, mudharabah muqayyadah off balance sheet. Itu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksanaan usahanya tersebut. Dalam penyaluran dana terhadap nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan dengan tujuan penggunaannya. Yang pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki suatu barang, maka menggunakan prinsip jual beli yang terdiri dari 3 pembiayaan, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Murabahah merupakan akad di mana pihak lembaga keuangan syariah menyebutkan harga barang dan keuntungan yang diinginkan. Berikutnya, salam. Pembiayaan salam merupakan pembiayaan di mana barang yang diperjualbelikan belum ada tetapi bayar atau pembayaran dilakukan secara tunai. Yang berikutnya adalah istisna. Istisna hampir mirip dengan salam, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, tetapi untuk pembiayaan istisna, pembayaran dapat dilakukan beberapa kali atau secara angsuran. Yang kedua, transaksi pembayaran yang ditujukan untuk mendapatkan jasa, maka menggunakan prinsip sewa-menyewa atau ijarah. Ijarah atau sewa-menyewa merupakan pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa tanpa memindahkan hak kepemilikannya. Yang ketiga, transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa, maka menggunakan prinsip bagi hasil, yang terdiri dari 2 pembiayaan, yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama antara 2 pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keuntungan serta kerugian akan ditanggung bersama-sama atau sesuai dengan kesepakatan. Dan pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama antara 2 pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia modal atau pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Dalam akad mudharabah, apabila terjadi kerugian, akan menjadi resiko atau akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari pengelola dana, akan tetapi untuk keuntungan pada mudharabah akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
Akad pelengkap dalam pembiayaan atau penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah terdiri dari 3 akad, yaitu hiwalah, rahan, dan qard. Hiwalah merupakan pengalihan hutang, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang kedua, rahan atau gadai, merupakan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Yang ketiga, qard atau pinjaman uang. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Atau dapat dibilang qard merupakan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk jasa keuangan. Nah, di dalam produk jasa keuangan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama penghimpunan dana, yang kedua penggunaan dana, dan jasa layanan perbankan. Nah, di penghimpunan dana itu, produk penghimpun dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposit. Kemudian prinsip yang digunakan pada bank syariah itu sendiri meliputi prinsip wadiah dan mudharabah. Nah, di prinsip mudharabah terbagi menjadi mulakah dan muqayyadah. Kemudian jasa layanan perbankan. Pada jasa layanan perbankan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu wakalah, hawalah, dan kafalah, dan ran atau gadai. Nah, di wakalah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, wakalah bil ujrah dengan qard, wakalah bil ujrah dan mudharabah, dan wakalah bil ujrah dan hawalah. Nah, yang kedua hawalah atau anjak piutang. Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil. Muhil itu orang yang berutang menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Kemudian yang ketiga, kafalah atau garansi bank. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud. Nah, kemudian ran atau gadai. Pengertian gadai sendiri itu istilah dari bahasa Arabnya yang dapat juga dinamai dengan al-hasbu. Secara etimologi, artinya ran adalah tetap dan lama. Sedangkan al-hasbu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.